Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat Islam. Sampai hari ini di malam ke-7 di bulan Ramadan, kita masih bisa sama-sama berkumpul di Mushola Al-Khairiyah, mushola yang sama-sama kita cintai, dalam melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan dengan sholat taraweh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita selalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari dunia kegelapan kepada dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Ada beberapa pengumuman dari pengurus Mushola Al-Khairiyah pada malam ke-7 di bulan Ramadan ini. Yang ceramah malam ini alhamdulillah masih muda ustadznya, Ustadz Mu'alif, dan alhamdulillah beliau sudah bukan ada di tengah-tengah kita tapi ada di depan kita semua. Karena kemarin saya bilang ada di tengah-tengah kita, ada yang komplain orang adanya di depan bilangnya di tengah. Wah, jadi sekarang bukan ada di tengah-tengah kita tapi ada di depan kita. Alhamdulillah Ustadz Mu'alif ini juga rutin setiap hari Minggu malam Senin itu mengisi kajian tafsir ya, tafsir Ahyatul Ahkam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian, kalau mau ikut pengajian Ustadz Mu'alif, yuk silahkan datang ke musola kita rutin tiap minggu kedua ya. Tiap minggu pertama dan minggu ketiga beliau ini ngisi kajian tafsir di musola kita Al-Khairiyah ini. Demikian informasi dari saya. Usikum wa nafsi bitaqallah wa kuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita pasang kuping, kita pasang telinga, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Mu'alif. Sallu ala Muhammad. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya muliakan, segenap para pengurus Mushola Al-Khairiyah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hujjaj, para hujjajah, calon-calon jamaah haji, amin, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka pelaksanaan sholat isya yang nanti akan dilanjut dengan sholat taraweh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semua khususnya pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang puasa. Kalau tadi kata Pak Ketua, Pak Dedi, kemarin ceramahnya nyindir 23 melulu karena masih 8. Kalau saya enggak, saya tuh enggak bakat nyindir-nyindir, enggak bakat, Pak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang puasa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sering dibaca, ayat pasaran. Ayat yang sering dibaca setiap bulan Ramadan, ayat ini. Tapi nggak tahu penjelasannya saya dengan yang lain sama apa enggak gitu. Dalam ayat ini Allah menggunakan istilah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti di sini Allah khitabnya. Berarti siapa yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang beriman. Karena ayat ini turunnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Karena ketika Rasulullah masih di Mekah, ayatnya yang dipakai
ayat yang turun dari Allah itu ya ayyuhan nas gitu, wahai sekalian manusia. Jadi ketika sudah pindah hijrah ke Madinah dan keimanan para sahabat sudah mulai meningkat, maka Allah menggunakan istilah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan, sebagaimana puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, di sini kaitan ya ayyuhalladzina amanu dengan mengenai puasa. Jadi kalau orang yang tidak puasa berarti imannya masih dipertanyakan. Berarti dia belum iman, belum dapat panggilan keimanan. Ini ayat ini berlaku bagi orang-orang yang iman. Makanya kalau ada orang Islam kok nggak puasa, berarti harus puasa. Nah, kalau masih belum balik, masih umur 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun lah, itu ya latihan puasa. Ya Pak ya, latihan puasa pagi sampai siang, puasa beduk kan gitu. Puasa beduk 10 hari kuat, naik lagi sampai puasa asar kan gitu. Puasa asar 10 hari. Kemudian yang 10 hari terakhir puasa full, anak-anak latihan. Namanya belum balik, nggak puasa pun nggak dosa, tapi untuk latihan. Tapi perlu, karena anak ini perlu yang namanya dibiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan berat Pak. Orang baru masuk Islam, masuk bulan Ramadan, sampean nggak sempurna keimanannya kalau nggak puasa, ya berat. Orang baru masuk Islam, nggak pernah puasa. Nah, ini perlu pembiasaan. Nah, ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena saya dan Bapak Ibu sekalian ini sama. Ya, saya dan Bapak Ibu sekalian ini sama-sama manusia, derajatnya juga sama. Cuma yang membedakan saya dengan panjenengan semua ini apa? Yaitu tingkat ketakwaannya. Karena dalam hadis dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita kualitas ketakwaan kita semakin meningkat. Ini. Nah, mengenai puasa ini sebuah kewajiban syariat. Ya Pak ya. Sebuah kewajiban syariat yang mana Syekh Ibnu Ruslan telah mengatakan dalam kitab Zubatnya, beliau berkata wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, setiap orang yang ya'malu beramal bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu, amal-amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Makanya penting kita melaksanakan puasa ini, kita harus tahu ilmunya. Ya Pak Bu, harus tahu ilmunya. Pengen tahu nggak Bu? Pengen tahu nggak? Pengen aja, pengen banget. Pengen banget. Karena Rasulullah sendiri pernah mengingatkan kita dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak dari orang yang melaksanakan puasa tapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya haus dan lapar. Rugi enggak ini? Rugi. Makanya bagaimana caranya agar puasa kita ini berkualitas, puasanya sah, pahalanya dapat.
Maka kita harus mengetahui apa ilmunya puasa, apa yang diwajibkan ketika puasa, apa itu puasa, apa yang membatalkan puasa. Kita harus tahu. Definisinya para ulama mengenai puasa itu adalah asyamu atau as-shaumu wa huwa al-imsaku an kulli muftirin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu imsak, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, mulai dari munculnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, apa saja yang perlu dicegah dalam tubuh kita? Dalam tubuh kita ini ada 5 tempat, Pak. Ada 5 tempat yang apabila kemasukan sesuatu, maka itu bisa membatalkan puasa. Nah, ini perlu diperhatikan. Apa saja? Yang pertama yaitu lubang mulut kita. Lubang mulut kita sampai makhrajnya ha. Jadi kalau puasa-puasa ibu-ibu nih, Bu, ngantuk Bu? Enggak. Puasa-puasa masak ya Bu ya? Nah kalau masak itu ngicipi nggak Bu? Enggak, alhamdulillah. Jadi buka-bukanya rasanya asem, rasanya kecut, nggak apa-apa. Ya. Lah terus bagaimana hukum ngicipi masakan? Boleh ya Bu ya? Dikira-kira aja 1 piring ya Bu ya? Dikira-kira ngicipi 1 piring batal puasanya. Ya. Jadi 1 sendok sama saja batal gitu loh. Maksudnya bagaimana? Ya ngicipi hanya sekedar di lisan saja, di lidahnya. Kalau udah rasanya udah enak, udah gurih, pas rasanya, lah baru kemudian setelah itu dibuang kembali. Nah, jangan kok enak, wah kayaknya masih nggak apa-apa ini 1 piring lagi. Nah ini batal kalau begitu. Ya Bu ya, Bu. Nah itu. Jadi ngicipinya hanya sebatas merasakan di lisan, setelah itu dibuang. Jangan sampai makanan itu terus ke dalam tubuh kita melewati makhrajnya ha. Ini bisa batal nanti puasanya. Kemudian yang kedua yaitu lubang hidung kita. Lubang hidung. Puasa-puasa hidungnya gak telen, ngupil. Tahu Bu, ngupil Bu? Nah, ngupil atau puasa-puasa tes swab. Nah, tahu ya? Nah, itu kan hidungnya kan dicolok-colok itu. Nah, itu bisa batal puasanya. Nah, jangan mau dites swab ketika puasa, kecuali kalau mudik terpaksa itu. Itu pun nggak boleh, nih larangan pemerintah, nggak boleh nih. Ya nggak boleh. Jadi swab atau membersihkan hidung dengan jari-jari itu membatalkan puasa. Hati-hati. Nah, terus kalau udah terlanjur bagaimana Pak? Wong lupa. Nah kalau lupa nggak apa-apa. Makan pun sama. Kalau makan 1 piring lupa nggak apa-apa. Lupa loh ya. Tapi kalau nggak lupa sengaja batal. Nah lupanya pas dapat setengah piring seretan Pak, belum minum, inget puasa. Lah ini yang repot. Ya nggak boleh minum, nggak boleh, makannya boleh, tapi jangan diterusin, cuma nggak boleh minum karena udah inget sedang puasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu lubang telinga kita. Lubang telinga ini juga salah satu hal yang bisa membatalkan puasa kalau kemasukan sesuatu. Nah, jadi siang-siang puasa kupingnya gatel, dibersihkan pakai katembat kan gitu, gatel dibersihkan, batal puasanya. Nah ini hidung, mulut, telinga ini 3 perkara ini hati-hati. Termasuk ketika wudhu, ini kan sunnah, berkumurnya itu kan sunnah, ya kan, memasukkan air ke dalam hidung itu juga sunnah. Tapi kalau puasa hati-hati. Ketika berkumur, airnya nggak usah diputer-puter di mulutnya, wis cukup, atau muternya pelan-pelan saja. Takutnya nanti kejablasan sampai tenggorokan seger kan gitu. Tapi batal puasanya. Lah kalau batal bagaimana? Kalau batal puasanya nggak sah. Boleh makan nggak Pak? Nggak boleh. Tetap wajib imsak. Tetap wajib imsak kayak puasa biasanya. Tapi nanti wajib diqodho. Lah ini repot nih. Puasanya batal, nggak boleh makan, qodho pula. Lah ini nggak enak nih, kan gitu. Kemudian yang keempat dan yang kelima yaitu kubul dan dubur. Kubul dan
dubur, tempat buang air kecil dan tempat buang air besar. Ini hati-hati. Biasanya kalau di pesantren dulu itu kiai-kiai sering ngingetin ngingetin santri-santrinya kalau bisa ketika buang air besar itu diusahakan malam hari saja atau pada maghrib atau sebelum subuh. Kenapa? Khawatirnya kalau ketika sedang puasa siang-siang bulan Ramadan istinja buang air membersihkan jari-jarinya terlalu ke dalam. Lah ini bisa membatalkan puasa. Lah ini untuk kehati-hatian saja. Nah, kalau batalkan rugi itu. Nggak boleh makan, wajib qadha. Lah ini repot. Ini hati-hati. Ini pandangan ilmu secara fikih. Fikih itu zahir. Secara ilmu fikih. Lah terus kalau seumpama vaksin bagaimana Pak? Vaksin. Ini vaksin. Vaksin AstraZeneca. Ini bagaimana? Membatalkan puasa enggak ini? Kan gitu. Tidak. Karena tidak melewati lima tempat tadi, enggak melewati hidung, mulut, telinga atau kubul dubur, sehingga tidak membatalkan puasa. Jadi enggak apa-apa divaksin, Pak. Jangan takut. Ustadznya udah belum. Nah, kemudian selanjutnya itu secara fikih. Sekarang kita kupas secara ilmu tasawufnya. Bentar lagi Pak ya, 2 menit lagi. Secara ilmu tasawuf. Jadi ketika kita puasa ini, ya, jangan sampai kita hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Puasanya sah sih sah. Cuma nggak dapat pahala, ya rugi, gitu loh. Puasanya sah, menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat pahala puasa, lah ini juga rugi. Nah, caranya bagaimana? Ya, ketika puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan minum saja, tapi juga harus menahan seluruh anggota tubuhnya, pandangannya, mulutnya, tangannya, kakinya dari maksiat kepada Allah. Ketika biasanya suka bohong, ketika bulan Ramadan bohongnya libur dulu. Nanti Syawal mau bohong lagi, jangan. Kan gitu. Intinya bulan Ramadan ini jangan bohong dulu. Atau mengadu domba. Ya, mengadu domba atau ghibah, majelis ghibah biasanya mama nih. Ya. Ini dijaga mulutnya. Lebih baik apa? Sholawatan. Ya Pak ya? Bu. Lebih baik apa Bu? Sholawatan sambil masak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bayar gak Bu? Bayar nggak Bu? Nah, gratis kan, modalnya cukup mulut saja, tapi pahalanya luar biasa. 1 kali sholawat pahalanya 10 kali lipat, apalagi bulan Ramadan. Ya, sambil sholawatan atau sholawat nariyah atau sholawat tibil kulub atau asgilin, apa saja terserah, yang penting sholawat. Nah ini mulutnya digunakan zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, kan gitu. Kemudian apa? Kemudian pandangannya, matanya ini jangan jelalatan. Tahu jelalatan? Biasanya pagi-pagi jalan-jalan, ngapain Pak? Cuci mata. Belum sampai siang pahalanya udah gugur, udah hilang. Gara-gara apa? Cuci mata. Lah ini anak muda nih biasanya nih. Nah, lebih baik apa? Matanya dibuat ngaji kitab, baca kitab. Setiap sore kan di sini ada itu. Kitab apa? Mukhtarul Ahadits ya. Lah itu Sasibawe. Ngaji hadis atau baca Al-Quran dengan bin nazar, melihat. Itu pandangannya, matanya dibuat itu saja, lebih berpahala. Dan perlu diketahui bahwasanya membaca Al-Quran dengan melihat itu salah satu faedahnya bisa memperlancar otak. Bisa apa? Memperlancar otak, bikin cerdas. Makanya kalau punya anaknya kok goblok. Tahu goblok? Belajar gak masuk kan gitu. Apalagi belajarnya online lagi. Waduh, repot ini. Yang sekolah ini bapaknya bukan anaknya. Lain ini sebelum ujian, sebelum belajar baca Quran dulu, walaupun satu lembar, satu rai itu loh. Satu ayat terlalu sedikit, Yasin udah. Ya 1 lembar lah minimalnya itu. Itu biar apa? Ketika belajar, apa pelajarannya yang dibaca itu masuk gitu. Itu faedahnya kalau membaca Al-Quran dengan melihat. Nah ini. Kemudian telinganya atau jangan dibuat mendengarkan hal-hal yang haram.
terus kakinya jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Pokoknya dijaga anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah. Mulutnya selalu zikir, sehingga puasanya secara fikihnya sah, secara tasawufnya pahalanya juga mendapatkan pahala yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua ini puasanya, amal ibadahnya, sholatnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.